Gorwit silang Gorwit. Nah, nanti kita kasih tahu yang Gorwit silang AKY. Nah, ini ekornya jendit ya. Yang kedua cara perawatannya, kalau bisa untuk dijadikan indukan itu jangan sampai ayamnya itu pernah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, semoga kita semua sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua peternak seluruh Indonesia. Oke, sore kali ini ya kita sedang turun hujannya hujan rintik-rintik ya, tapi sudah dari tadi hujan mendung. Dan jangan lupa buat kita semua peternak seluruh Indonesia, baik itu skala mandiri atau skala rumahan atau partai besar ya, di saat musim hujan ini jangan sampai kita lengah. Contohnya untuk antibiotiknya atau jamu-jamuan dan vitamin-vitaminnya. Kenapa? Karena di musim hujan banyak sekali sumber penyakit atau penyakit yang mulai berdatangan menyerang di ayam. Nah, contohnya di kita ini 3 ekor ini tadinya senot ya, sampai ada yang matanya berair, ada yang bengkak sampai nggak bisa lihat, sampai merem, dan ada juga yang memang dia pilek. Nah, dari situ kita terapi dengan jamu ya, dengan Grand Bakteri kita kita isolasi di tempat ini. Alhamdulillah seminggu full ya, paling lama itu seminggu. Sekarang sudah pulih di sini nih. Sini sudah pulih, sudah bisa melihat dengan sempurna, makan sudah rakus ya, sudah rakus. Nah, namun di sini kita tidak bahas soal penyakit itu, tapi kita akan membahas soal tentang indukan yang baik. Apa saja sih indukan yang baik ya? Ya, ini Elba. Dan ini silangan WL, F1 WL, itu Elba ya. Oke. Nah, oke ya. Kita di sini tidak membahas dengan senot ataupun musim hujan, tapi di sini kita membahas tentang kriteria atau ciri-ciri induk yang baik dan gimana cara merawatnya ya. Itu sangat becek karena habis hujan, maaf ya, belum kita sapu ya karena hujan ini aja baru terang. Tapi alhamdulillah ayam-ayam kita aman ya meskipun hujan, dan itu genangan airnya sudah kita kita carikan solusinya agar dia airnya biar bablas keluar di sana. Nah, balik lagi. Indukan yang seperti apa sih yang bagus? Ya enggak? Indukan seperti apa atau betina-betina seperti apa yang bagus, yang bisa dijadikan indukan yang tidak akan mengecewakan kita khususnya peternak sendiri. Nah, jangan sampai kita salah memilih indukan. Kenapa? Karena kalau kita salah memilih dalam indukan dan dalam perawatannya, otomatis itu akan merugikan dari segi produksinya. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau kita salah dalam manajemen pakan, manajemen perawatan atau manajemen seleksi induk, itu akan merugikan bagi kita dalam mempengaruhi reproduksi ataupun produksinya. Kenapa demikian? Ya, karena banyak sekali indukan-indukan itu yang sudah silangan. Silangan dalam arti kata notabene memang untuk pedaging, tapi bilangnya untuk pedaging karkas ya, bilangnya itu untuk petelur. Nah, ya, balik lagi ke topik ya. Nah, kenapa kita harus selektif dalam memilih calon indukan? Nah, yang pertama ya, yang bisa kita seleksi ya, dimana indukan itu memiliki gen sendiri-sendiri ya, yang mempengaruhi indukan itu baik atau tidak, itu ada tiga hal yang sangat perlu kita perhatikan dalam seleksi induk dan perawatan induk ya. Dimana yang pertama itu terah dari ayam atau gennya ya, dimana
ayam itu khususnya yang untuk dijadikan indukan baik itu pedaging atau petelur, kita harus tahu dia berasal dari persilangan apa. Itu yang pertama, karena banyak sekali yang mengatakan bahwa ini silangan A ternyata ada darah yang lain. Nah, itu kan akan menurunkan sedikit banyaknya produksi telur. Nah, setelah dari gennya itu kita harus tahu, misalnya ayam Elba. Nah, Elba itu kita harus tahu jumlah telurnya berapa, produksi telurnya berapa, ya kan. Nah, kalau untuk Elba itu kan 250 sampai 300 per tahun. Nah, kalaupun untuk pedaging ya, untuk pedaging kita harus tahu jumlah telurnya berapa nanti yang akan dihasilkan oleh calon indukan tersebut. Nah, untuk pedaging yang baik ya, minimal jumlah telurnya ya, minimal itu 20 butir sampai 22, itu minimal. Ya, lebih banyak lebih bagus itu untuk indukan calon pedaging ya. Terus yang ketiga apalagi ya kan, dari segi ayamnya, dari ciri ayamnya ya, terah dari ayam itu yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga juga ada, yaitu mempunyai sifat ngeram minimal 5 sampai 10% ya. Ini ciri-ciri ciri-ciri indukan yang baik ya. Ciri-ciri indukan yang baik untuk jalur pedaging ataupun jalur petelur. Jadi dari ayamnya, dari terah ayamnya kita harus seleksi 3, yaitu jumlah telur ya, jumlah telur atau produksinya, yang kedua gen itu silangan ayam apa, dan yang ketiga itu mempunyai sifat ngeram berapa, 5 sampai 10% itu masih bagus ya. Sifat ngeram 5 sampai 10% untuk indukan pedaging ataupun petelur itu sudah bagus. Apalagi kita mempunyai ataupun kita mampu menyeleksi indukan tersebut yang tidak memiliki sifat ngeram, itu akan menguntungkan bagi kita ya, akan menguntungkan bagi kita dari segi produksinya. Nah, setelah dari ciri fisik setelah dari ciri-ciri ayam tersebut ya kan, indukan yang baik itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, terah dari ayam atau gen ya, gen dari ayamnya. Gen dari ayam itu meliputi berapa jumlah telurnya atau produksinya, dia berasal dari ayam apa, silangan ayam apa. Terus yang ketiga, memiliki sifat ngeram berapa persen ya, karena itu penting. Kalau untuk soal pakannya ya, pakannya per hari itu berapa, itu bisa difungsionalkan. Misalnya kalau petelur untuk Elba itu kan irit. Nah, kalau pedaging itu kan minimal 80 sampai 120 gram per ekor per hari. Nah, kalau untuk petelur layer itu kan biasanya 100 sampai 120 gram per ekor per hari. Nah, kita harus perhatikan itu ya. Nah, sedikit banyaknya fungsional saja. Yang kedua ya, ciri yang kedua yaitu ciri fisik indukan, di mana induknya itu ya, yang pertama ekornya itu ciri fisik indukan yang bagus untuk dijadikan betina yang baik. Yang pertama itu adalah ekornya ngipas ya, kalau bahasa Jawanya itu bulunya jentit-jentit. Nah, kayak ini tuh. Nah, itu ngipas ya. Di sana juga ngipas, bodinya bohai, ngipas juga ya. Ya, kalau Elba sudah terlihat ya, ciri fisiknya ekornya ngipas. Nah, ekor ngipas itu seperti itu, minimal ekornya ngipas. Ekor ngipas itu membuktikan bahwa produksi telurnya itu tinggi. Oke, kita lihat yang untuk jalur pedaging ya. Nah, ini dia ya, yang minimal ekornya ngipas. Nah, jadi di sini itu dia jentit, ekornya jentit. Nah, ini untuk pedaging ya, calon pedaging. Ini terah gorwit silang gorwit. Nah, nanti kita kasih tahu yang gorwit silang AKY. Nah, ini ekornya jentit ya.
Nah, yang kedua itu memiliki bulu di bawah pantat itu sangat lebat. Itu ciri-ciri indukan yang baik yang produksi telurnya bisa banyak ya. Yang kedua ini bulu di bawah pantatnya banyak. Oke, kita lihat contoh yang kedua untuk Gorwit Silang Akaye. Nah, ini yang terah Gorwit Silang Akaye ya. Kita lihat warnanya cantik ya. Tuh. Ekornya jentit. Kayaknya ini Bu yang benar. Ekornya jentit ya. Terus bulunya di sini ini banyak sekali nih, lebet sekali itu. Nah, itu ciri-ciri indukan yang baik ya, atau ciri-ciri indukan yang produksi telurnya bagus. Nah, ini sepertinya sudah nelor ya. Udah belajar nelor, kita lihat telurnya kecil memang. Tapi dia sudah rutin atau tiap hari nelor. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari sudah launching telurnya. Ini telur ke-7. Nah, tuh, seperti itu. Jadi itu ya tuh, bulu di bawah pantatnya banyak, terus ekornya jentit atau ngipas. Itu ciri fisik indukan yang baik. Ya, kita harus perhatikan itu, minimal ada itunya lah, ada ciri-ciri itunya. Kalau untuk pial ataupun jengger itu tergantung gen. Karena terkadang ada yang jenggernya supel, terus itu pialnya juga supel, nggak terlalu banyak tapi dia telurnya banyak. Ada ciri-ciri yang paling mencolok yaitu tadi ya, yang pertama ekornya ngipas, yang kedua bulu di bawah pantat itu lebat. Nah, ini untuk Elba kita ya, contohnya silang White Leghorn, bodinya mantap. Nah, itu yang putih-putih merah itu bodinya mantap, insya Allah nanti telurnya akan banyak itu. Nah, ini ya, ini pulet-pulet kita yang usia paling tua itu 4 bulan 10 hari ya, dan usia 4 bulan 3 hari sudah mulai belajar bertelur. Nah, di sini ada 2 ekor yang bertelur, tapi kita belum pernah lihat secara khusus yang mana karena kan nyampur nih banyak banget. Cuma yang tadi itu kan kelihatan dari pantatnya yang lebar. Biasanya ayam kalau sudah bertelur itu pantatnya itu lebar biasanya. Nah, terus yang ketiga yang perlu kita perhatikan agar kita mampu mencetak indukan yang baik ya, atau ciri-ciri indukan yang baik. Yang ketiga itu cara perawatannya. Kenapa? Karena sebagus apapun gen, sebagus apapun ayam petelur ataupun ayam pedaging, kalau kita merawatnya asal-asalan, itu bisa mempengaruhi produksi telur ataupun uritan telur di dalam ayam. Nah, contoh pertama ya, kalau kita asal-asalan dalam perawatan, kita pernah sekali kita buat untuk pulet ya, pulet petelur, ternyata itu pembasarannya kita kasih ampas tahu fermentasi ya, ampas tahu fermentasi. Nah, ampas tahu fermentasi itu bagus digunakan untuk ayam grower atau ayam pembesaran yang akan kita gunakan untuk ambil dagingnya untuk karkas. Tapi kalau untuk dijadikan pulet, itulah kesalahan kita. Jadi jangan sampai kalian pun ikut ya. Bagus, memang bagus ya, pertumbuhannya besar, cepat, semok ya kan, untuk kejar bobot, tapi produksi telurnya sedikit. Kenapa? Karena ampas tahu fermentasi itu mengandung banyak lemak ya, sehingga itu akan mempengaruhi masa afkir dan mempengaruhi produksi telurnya. Jadi nanti dia telurnya akan sedikit, terus akan cepat afkir. Itu yang sudah kita alami ya. Jadi kita sarankan bagi peternak mandiri ataupun peternak pemula ya, kalau untuk mencetak indukan
ya calon indukan jangan sekali-kali dikasih ampas tahu fermentasi secara berlebihan ya, karena kita pernah menggunakan secara berlebihan, otomatis dia masa akhirnya cepat dan telurnya menjadi sedikit. Yang harusnya tadinya Elba itu bisa 250 sampai 300, itu hanya 200. Yang 50-nya nggak tahu kemana, karena mungkin kita salah dalam perawatan, khususnya dari manajemen pakan atau segi pakannya. Jadi itu mempengaruhi reproduksinya atau produksi telurnya, sehingga sekarang kita dalam perawatan pulet ataupun grower kita hanya memberikan 1:1, di mana itu bekatul dan pur starter ya, 1:1. Nah, yang kedua cara perawatannya, kalau bisa untuk dijadikan indukan itu jangan sampai ayamnya itu pernah sakit ya. Kenapa? Karena ayam kalau sudah pernah sakit itu akan menghambat dia dalam proses reproduksi. Yang harusnya 4 bulan dia bisa bertelur, ini jadi 5-6 bulan. Kenapa? Karena dia pernah mengalami sakit atau pernah sakit ya. Jadi jangan sampai calon indukan ataupun indukan ya dengan harapan mempunyai produksi yang bagus, keturunan yang bagus, yaitu jangan sampai salah dalam perawatan, salah dalam pemberian pakan, dan satu lagi jangan sampai dia sakit. Karena cobalah sampean lihat aja nanti ketika sampean mempunyai ayam yang pernah sakit terus sampean jadikan indukan, itu otomatis dia akan menghambat reproduksi ataupun produksi telurnya ya. Itu otomatis akan menghambat. Oke, begini saja ya yang bisa kita sampaikan tentang ciri-ciri indukan yang baik dan cara merawatnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.